Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan untuk kuliah ini ya. Jadi kemarin saya menjelaskan masuk di pokok bahasan distribusi bentuk kuadratik. Jadi ini lanjutannya adalah ya, sekarang terkait distribusi chi-square non-sentral. Ini sebenarnya pengembangan dari distribusi chi-square sentral yang mana kata sentral itu tidak kita gunakan, cukup disebut distribusi chi-square. Nah, distribusi chi-square yang dimaksud itu adalah distribusi chi-square sentral, di mana parameter sentralnya 0. Ya. Kalau parameter sentralnya 0, maka dikenal dengan distribusi chi-square. Nah, kalau parameter tidak 0, itu maka dikenal dengan distribusi chi-square non-sentral. Ya. Di mana parameter non-sentralnya kita lambangkan dengan lambda gitu. Ya. Baik, kita mulai dengan distribusi chi-square yang sentral dulu. Ya, yang sentral. Misalkan saya punya sampel random berdistribusi normal standar, itu set 1 berdistribusi normal standar, ya. Set 2 juga, set n juga. Ya. Jadi ini namanya berdistribusi identik independen. Ya. Identik independen, rata-ratanya 0, variansinya 1, atau simpangan bakunya 1. Ya. Oleh karena set ini independen, ya, independen, maka kovarian antara set I dengan set J untuk I tidak sama dengan J itu 0. Sehingga bentuk dari sigma itu adalah kovarian set, ya, kovarian set, itu adalah seperti ini. Jadi sigma yang dilambangkan seperti ini, sigma besar itu ya, sama dengan matrik identitas. Kenapa matrik identitas? Karena variansi dari set 1, 1. Variansi set 2, 1. Variansi set N juga 1. Ya, di luar diagonal utama itu namanya kovariansi. Karena independen, kovariansi antara set 1 dengan set 2, 0. Set 1 dengan set 3, 0. Set 2 dengan set 3, 0, dan seterusnya. Sehingga bentuknya menjadi matrik identitas. Jadi alasan memberi lambang identitas itu ya karena itu tadi. Asumsi apa? Variansinya identik, yaitu sebesar 1, dan kovariansi antara set I dengan set J itu 0, ya, karena independen. Ya, independen. Sehingga kalau sampel random ini saya kumpulkan membentuk vektor random namanya set tebal. Di set tebal itu isinya set 1, set 2, sampai set N. Ini akan berdistribusi normal N variat. Rata-ratanya 0, nolnya vektor ya. Kenapa 0? Karena ini. Ekspektasi set I kan 0. Ya. Dan kovariannya set adalah identitas. Ya, ini yang penting untuk dicatat. Ya. Kemudian kalau setiap elemen set ini saya kuadratkan, lalu saya jumlah. Berarti saya bisa menulis bentuk matriknya jadi set transpose kali set. Nah, set transpose kali set. Ini berdistribusi chi-square derajat bebas n. Ingat ketika Anda belajar statmat 1 apa 2 itu ya, ini mungkin dijelaskan sudah. Kalau variabel random berdistribusi normal standar, saya kuadratkan, itu akan berdistribusi chi-square derajat bebas 1. Ya, kalau variabel randomnya sebanyak n dijumlahkan, maka ini akan membentuk distribusi chi-square derajat bebas n. Nah, ya, ini dari statmat. Nah, sehingga kita dapat bentuk set transpose kali set akan berdistribusi chi-square atau dikenal dengan distribusi chi-square sentral, di mana parameter non-sentralnya adalah 0 atau lambdanya 0. Ya, ini ya. Jadi ini ingat betul bahwa set transpose set, di mana set itu isinya adalah ini, distribusinya set itu adalah 0,i, normal n variat 0,i, maka set transpose S berdistribusi, set transpose set berdistribusi chi-square derajat bebas n. Tidak ada parameter non-sentral. Yang sudah kita bahas di statmat. Ya. Jadi jumlah kuadrat dari n variabel yang normal standar, jumlah kuadrat dari n variabel normal standar,
ini akan berdistribusi chi-square dengan derajat bebas n, atau disebut distribusi chi-square sentral yang saya bilang tadi. Ya. Oke, saya lanjut sekarang. Ini ada teorema. Kalau U berdistribusi chi-square sentral, atau cukup disebut chi-square aja, derajat bebasnya n, maka ekspektasi dari U itu sama dengan n. Gitu ya. Ini kalau di StatMat ini dibuktikan pakai apa? Integral ya. Pakai integral atau pakai fungsi pembangkit momen. Nah, fungsi pembangkit momennya dihitung dulu, ketemu ini kan. Nah, apa definisinya fungsi pembangkit momen? Ekspektasi dari E pangkat U kali T. Nah, U kali T. Nah, ekspektasi itu integral. Domainnya apa? U ini adalah positif. Jadi integral 0 sampai tak hingga ya, E pangkat U kali T dikalikan PDF-nya distribusi chi-square, yaitu FU. DU, nanti ketemu ini. Ini di StatMat sudah diterangkan, saya tidak bahas. Ya. Ini buka lagi catatan ya, di StatMat 1 apa 2 ini, saya lupa itu. Nah, untuk membuktikan ekspektasinya U itu bisa lewat sini. Nah, bisa lewat sini. Untuk membuktikan varian U juga bisa lewat sini. Di mana ekspektasi U itu diperoleh dari M aksen UT, T-nya diganti 0. Nah, itu sudah ekspektasi U. Jadi turunkan ini terhadap T. Ya, turunkan terhadap T, kan gampang ini turunkannya. Ini bisa diubah 1 min 2T pangkat min N per 2. Turunkan terhadap T, setelah itu T-nya diganti 0. Nanti akan ketemu ekspektasi U sebesar N. Sedangkan varian U, berarti saya butuh turunan kedua. Habis M aksen UT, M double aksen UT. Turunan kedua ketika T-nya 0, itu ekspektasi U kuadrat. Nah, itu ya, bicara membuktikannya. Nah, ekspektasi U kuadrat itu bisa dihitung pakai turunan kedua dari MUT, T-nya diganti 0. Nanti ketemu ekspektasi U kuadrat. Baru dapat varian U. Varian U itu definisinya ekspektasi U kuadrat dikurangi ekspektasi U pangkat 2. Nanti terbukti hasilnya ketemu 2N. Nah, itu garis besar untuk membuktikan. Ya, di sini kita coba cara yang dikenalkan di model linier. Kalau di model linier, caranya menggunakan pendekatan distribusi bentuk kuadratik. Nah, ini yang menarik. Kita belajar model linier ya. Karena U itu adalah bentuk kuadratik, nah jadi U-nya ini bentuk kuadratik. Kenapa? Kan berbentuk set transpose set tadi. Nah, set transpose set kan? Set transpose set itu sendiri bisa ditulis set transpose I set. Ini kan bentuk kuadratik ini. Maka Anda bisa menghitung ekspektasi dari U dan varian dari U. Jadi butuh teorema 1 dan teorema 3. Di mana ekspektasi U itu sama dengan apa? Ekspektasi dari set transpose I set. Masih ingat? Ekspektasi dari set transpose I set itu adalah trace dari I dikalikan sigma. Sigmanya set itu kebetulan adalah I sendiri. Nah, ini saya kasih bukti ringkas, nanti silakan ambil kertas. Ya, tulis di kertas, difoto kirim. Ya, nanti ya bisa saya tanyakan nanti saat soft skill-nya ya, soft skill-nya. Dan nanti Anda yang berusaha menulis dan supaya tahu kalau semua saya yang nuntun nanti hasilnya enggak akan optimal ya. Silakan buktikan lewat teorema 1 bahwa ekspektasi dari bentuk kuadratik kemarin set Y transpose AY ya kemarin. Sekarang saya ganti set transpose I set, kan sama ini. Nah, yang penting apa? Kovariannya set sudah diketahui yaitu I, berarti kan? Ya, jadi sigmanya nanti diganti dengan I. A-nya sendiri juga I, berarti trace dari I kali I. I kali I itu tetap I. Ya, karena dimensinya adalah N kali 1 set ini, maka nanti ketemu trace dari I kali I, itu sama dengan trace I, hasilnya N. Oh, sudah ketemu N kan? Ya. Tinggal buktikan plus mu
transpose dikalikan A mu. Mu itu ekspektasinya set. Ekspektasinya set kan vektor 0. Nah, jadi 0 transpose dikalikan A-nya kan I, dikalikan vektor 0. Hasilnya kan 0. Sehingga terbukti langsung ketemu N. Lebih gampang apa lebih sulit dengan pendekatan model linear? Jauh lebih gampang. Nah, untuk varian U kita bisa buktikan lewat teorema 3. Pak ingat varian bentuk kuadratik, apa rumusnya? Ya, rumusnya apa? Lihat teorema 3. Teorema 3, ini teorema 5, teorema 2, nah ini teorema 3 nih. Teorema 4, kovarian. Nah, teorema 3-nya nyelip ya. Oke, berarti yang varian. Oke. Ini yang teorema 1, ekspektasi. Yang teorema 2 itu, ini contohnya ya. Nah, ini contohnya teorema 2. Nah ini nih ya. Ada di teorema 2 ya, bukan 3 tadi. Oh ini teorema 3 nih benar ini. Teorema 3 nyelip di sini. Ya, jadi kalau Y berdistribusi normal P variat mu, sigma, lihat teorema jauh lebih umum. Tadi diterapkan kasus khusus yang mana Y-nya diganti dengan set, mu-nya 0, sigma-nya I loh, ya kan? Jadi nanti saya ganti set, transpose I set. Ya, 2 trace A sigma kuadrat. Nah, A-nya tidak lain I, sigma-nya juga I kali I dikuadratkan tetap I. Trace I. Trace I adalah N. Dikali 2, 2N. Sedangkan di sini 0 kan? Kenapa 0? Karena mu-nya 0. Sudah terbukti bahwa hasilnya 2 kali N. Dengan teorema 3 tadi ya. Oke, itu cara membuktikannya untuk yang varian ya. Pakai teorema 1 dan teorema 2 aja cukup. Ini ya, teorema 2. Yang varian U pakai teorema 3, MGF-nya gunakan teorema 2. Teorema 2 yang pakai MGF tadi. Jadi terbukti, ketiganya bisa dibuktikan ya. Sekarang kita mulai masuk ke distribusi chi-square non-sentral. Nah, bedanya dengan chi-square sentral tadi ada ya. Kalau chi-square sentral, sampelnya dinamakan set I. Set 1 sampai set N berdistribusi independen normal 0,1. Independen normal 0,1. Kalau menggunakan chi-square non-sentral, min-nya bukan 0, tapi mu I. Nah, beda kan? Min-nya adalah mu I, tapi variannya tetap 1. Dan dia independen. Berarti Anda sudah bisa nebak. Kalau Y1, Y2 sampai YN saya kumpulkan, membentuk vektor random Y kan? Maka Y-nya ini akan berdistribusi normal, min-nya bukan 0 tapi mu. Di mana mu itu berisi mu1, mu2 sampai mu-n. Kovariannya tetap sama yaitu I. Sehingga Y transpose dikalikan Y itu akan berdistribusi chi-square non-sentral. Ya, chi-square non-sentral. Nah itu definisinya. Ini secara resmi ditulis ini. Ya, jadi Y transpose Y, di mana Y-nya memenuhi asumsi ini tadi. Nah, ini asumsinya. Atau Y-nya memenuhi asumsi normal, mu, I. Maka Y transpose Y berdistribusi chi-square non-sentral. Ya. Dengan parameter non-sentralnya adalah lambda, yang didefinisikan sebagai setengah dari mu transpose kali mu. Ya, jadi mu transpose kali mu. Lihat, kalau mu-nya 0, ya, kalau mu-nya ini vektor 0, tadi ini 0, maka jadi chi-square sentral. Karena ini vektor 0 ditranspose kali vektor 0 hasilnya 0. Lambdanya jadi 0. Ketika tidak 0, jadi chi-square non-sentral. Itu aja bedanya. Ya. Apakah bisa dari distribusi chi-square non-sentral diubah ke distribusi chi-square sentral? Jawabnya bisa. Caranya di mana? Kita punya Y berdistribusi
normal n variat mu, i. Supaya menjadi 0, i, berarti saya harus membentuk variabel baru namanya y min mu. Nah, jadi kalau y berdistribusi normal n variat mu, i, maka y dikurangi mu akan berdistribusi normal n variat 0, i. Kalau begitu y min mu ditranspos dikalikan y min mu, nah ini kan akan berdistribusi chi-square sentral derajat bebas n. Ya, gitu ya. Itu intinya. Sudah, paham ya? Jadi kita nggak perlu tahu PDF-nya distribusi chi-square non sentral, nggak perlu. Cukup dari definisinya ini sudah tergambar ini. Kita masuk ke bentuk kuadratik. Ya. Ya, ingat bentuk kuadratik. Ya. G transpos Y. Baik, sekarang kita lanjut. Nah, ini. Tadi saya sudah tahu V berdistribusi apa tadi? Chi-square non sentral. Dengan derajat bebasnya n, parameter non sentralnya itu lambda, di mana lambdanya itu setengah mu transpos dikali mu. Jadi kalau saya menyebut seperti ini sudah tahu arahnya menuju distribusi chi-square non sentral. Ya. Min dari ini lebih besar dari min dari itu. Nah, ini yang namanya V, ini namanya U. Kalau ini berdistribusi chi-square non sentral, ini berdistribusi chi-square sentral. Jadi V-nya yang non sentral, U-nya yang sentral. Ternyata min dari V yang distribusinya chi-square non sentral lebih besar dari min dari U yang distribusinya chi-square sentral. Mana buktinya? Bisa kita lihat sini. Karena ini berdistribusi chi-square sentral, menurut teorema tadi ekspektasinya U ini, ya ini kan U ini, ekspektasi U sama dengan N kan? Buktinya ini malah saya buktikan lagi nih. Padahal mengacu teorema tadi, nah teorema ini langsung kejawab. Teorema 6, ekspektasinya U kan N. Nah itu bisa dipakai langsung, buktinya sama. Nah. Ini kan U tadi. Distribusinya chi-square sentral. Nah ini kita buktinya ini, ekspektasi dari jumlah YI min mu I kuadrat ini bisa tukar tempat. Ekspektasinya masuk ke dalam sigma. Ya kan? Nah ini tidak lain definisi dari varian YI kan. Varian YI kan sama dengan 1. Dari mana tahu 1? Dari definisinya. YI berdistribusi normal mu I, 1. Ya, kan berarti variannya 1. Ya, jumlahan dari 1 sebanyak N berarti nilainya N. Terbukti. Lewat sini boleh, pakai teorema langsung ini juga boleh. Ya. Sekarang kalau kita lihat ekspektasi atau min dari distribusi chi-square non sentral. Y kuadrat kan? Ekspektasi masuk ke dalam. Nah, ekspektasi Y kuadrat itu sama dengan variannya YI ditambah mu I kuadrat. Tahu ini asalnya dari mana? Dari varian YI. Lihat, varian YI atau dilambangkan sigma I kuadrat itu kan sama dengan ekspektasi YI dikurangi mu I kuadrat. Tinggal uraikan YI min mu I kuadrat lalu diekspektasi. Nanti terbukti hubungannya seperti ini. Ekspektasi Y kuadrat sama dengan varian YI atau sigma I kuadrat ditambah mu I kuadrat. Ini di statistika 1 sudah saya buktikan, jadi nggak perlu ditulis lagi. Silakan nanti saya perjelas ketika tanya jawab. Oke, karena variannya YI 1, langsung tulis 1 plus ini. Sigmanya masuk, sigma dari 1 hasilnya N, sigma dari mu I kuadrat, lah ini yang disebut dengan parameter, bagian dari parameter non sentral tadi. Nah ini saya beri nilai 2 lambda. Kenapa 2 lambda? Jawabnya definisi. Nah, jawabnya definisi. Mana tadi definisi ya? 2 lambda. Nah, ini jawabnya ini. 14. Tadi kan ini. Kalau saya tanya ini, sigma mu I kuadrat kan samanya 2 kali lambda. Nah, itu jawabnya ya. Jadi ini tidak lain 2 lambda. Inilah ekspektasi dari
variabel random yang berdistribusi chi-square non-sentral. Nilainya n plus 2 lambda. Jadi lebih besar kan? Ini pasti lebih besar itu. Nah, kelebihannya berapa? 2 lambda tadi. Kalau lambdanya 0 baru sama. Nah itulah hubungannya ya. Nah ini gambar perbedaan antara distribusi chi-square sentral dengan yang non-sentral. Kalau non-sentral itu berarti ada lambdanya, bentuk PDF-nya begini. Nah, kalau yang chi-square bentuk PDF-nya lebih runcing. Ini agak landai. Ya. Untuk derajat bebas sama n dengan parameter non-sentral lambda. Ya, gitu ya. Nah, ini bentuk teorema 7. V berdistribusi chi-square non-sentral, derajat bebasnya n, parameter non-sentralnya lambda. Ya, jadi parameter non-sentralnya lambda. Ya, maka ekspektasi dari V n plus 2 lambda. Buktinya sudah kita buktikan di sini. Nah, ini buktinya. Ya. Varian dari V 2n plus 8 lambda. Silakan buktikan. Ini sudah saya pandu untuk membuktikan yang varian V gunakan teorema 3 tadi. Nanti saya bukti ini. Silakan ya. Fungsi pembangkit momennya gunakan teorema 2. Nanti ketemu ini. Ya, jadi 1 per 1 min 2T pangkat N per 2 E pangkat min lambda kali 1 min 1 per 1 min 2T. Ini nulisnya 1 min 1 per 1 min 2T. Ini saya tulis seperti ini karena kalau dibuat per begini nanti mengecil. Ya, ini supaya kelihatan aja. Ya, silakan nanti ini buktikan, ini sudah tahu buktinya. Kalau yang ini tinggal gunakan teorema 3 tadi. Ya. Teorema 3, 2 kali apa? Tris A sigma kuadrat, ya, ditambah 4 kali mu transpos, ya, dikalikan apa? A sigma A mu. Ya, teorema 3. Ya, ini akibat jika lambda 0, itu berarti mu I-nya akan 0. Karena lambda itu apa? Setengah mu transpos kali mu. Kalau mu I-nya 0, berarti mu-nya juga jadi vektor 0, sehingga lambdanya 0. Ekspektasi V, varian V, dan MVT pada teorema 7 direduksi menjadi ekspektasi U. Yang asalnya distribusinya chi-square non-sentral, berubah jadi distribusi chi-square sentral. Kalau lambdanya 0. Nah, ini sudah jelas ini buktinya. Ya, jadi kita bisa tuliskan chi-square non-sentral dengan parameter non-sentral 0, tidak lain distribusi chi-square sentral. Nah, sekarang kita lanjut ke teorema 8. Ini perluasan aja. V1, V2 sampai Vn independen. Berdistribusi chi-square non-sentral. Jadi contohnya ya, V1 berdistribusi chi-square non-sentral, derajat bebasnya N1, parameter non-sentralnya lambda 1. Gitu maksudnya. Kalau V2 berdistribusi chi-square non-sentral, derajat bebasnya N2, parameter non-sentralnya lambda 2, dan seterusnya sampai yang ke N. Kalau saya jumlahkan semua variabel random ini, saya jumlahkan kan berarti sebanyak N, ini juga membentuk distribusi chi-square non-sentral, di mana derajat bebasnya jumlahan dari derajat bebas ini, ya, parameter non-sentralnya jumlahan dari parameter non-sentral masing-masing. Jadi hanya berlaku teori jumlah. Ya. Jadi ini derajat bebasnya dijumlah, ya, parameter non-sentralnya juga dijumlah. Ini teorema 8. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini untuk membuktikan ini ambil contoh 2 saja dulu, V1 sama V2. Dan nanti bisa nambah sampai V3. Akhirnya berlaku umum seperti ini. Nah, V1 bisa kita namai apa? Misalkan aja Y1 transpos Y1. Yang V2 Y2 transpos Y2. Masing-masing berdistribusi chi-square non-sentral. Gitu. Kalau saya tanya ekspektasinya, kan berarti ekspektasinya V1 tambah ekspektasinya V2 kan? Ekspektasinya V1 kan N1. Ekspektasinya V2 kan N2. Berarti
ekspektasi dari V1 plus V2 kan N1 tambah N2. Sudah terbukti kan? Kalau 2 variabel. 3 juga demikian. Kalau N ya tinggal N. Itu buktinya sangat mudah ini teorema 8 ya. Nah, untuk parameter non sentralnya kan kita sudah punya parameter non sentralnya ini adalah setengah dikalikan apa? Mu 1 transpos mu. Di mana mu 1 itu adalah terkait dari variabelnya V1 ini. Ya. Sedangkan ini parameternya adalah setengah mu 2 transpos kali mu 2. Ini setengah mu n transpos kali mu n, kan begitu. Nah, dari situ kita dapatkan lambda 1 setengah mu 1 transpos kali mu 1. Kalau lambda 2 setengah mu 2 transpos kali mu 2. Ya. Berarti nanti kalau saya jumlahkan V1, jadi saya sama aja menjumlahkan masing-masing distribusi Chi-square non-sentral tadi. Jadi nanti parameter non-sentralnya ikut dijumlah, ekspektasinya sudah tahu, ya kan? Gitu ya. Nah, ini ada akibat. Bagaimana kalau ini saya ganti dengan U, di mana U1 ini distribusinya Chi-square sentral. Berarti apa? Lambda I-nya 0 kan? Nah, maka lambda I0 jumlahan dari 0, 0. Maka tinggal Chi-square sigma Ni. Ya, Chi-square sigma Ni. Ya, ini kasus khusus. Kalau dipilih VI-nya itu adalah UI. Ya, di mana ini UI berdistribusi Chi-square sentral. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke distribusi F non-sentral. Nah, distribusi F non-sentral itu diawali dari distribusi F sentral dulu. Ini yang kita kenal sejak kita kuliah di statistika 1. Ya. Dan seterusnya. Umumnya kita cuma menyebut distribusi F gitu aja kan, itu maksudnya sentral. Ya. Kalau saya punya variabel random U dan V yang saling independen, di mana U-nya ini berdistribusi Chi-square sentral, derajat bebas P, V-nya berdistribusi Chi-square sentral, derajat bebasnya Q. Ya, derajat bebasnya Q. Maka menurut teori di StatMat, U dibagi derajat bebasnya, yaitu P, per V dibagi derajat bebasnya, yaitu Q, berdistribusi F sentral. Ini F sentral, enggak ada parameter non-sentral. Ya. Dan ini sudah dibuktikan di StatMat, ekspektasinya W yang berdistribusi F ini adalah Q dibagi Q-2. Variannya W ini. Ya, ini silakan buka bukunya Hawk and Crick ya. Insya Allah ada di situ. Nah, ini dibuktikan melalui StatMat. Ya, ekspektasinya seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita masuk ke distribusi F non-sentral? Ada perbedaan di sini. Nah, ini sama-sama sentral kan? Ini Chi-square sentral, Chi-square sentral. Kalau pakai F non-sentral, ini namanya saya ganti set. Ya, U berdistribusi Chi-square non-sentral. Nah, jadi U-nya ini Chi-square non-sentral. Derajat bebasnya P, parameter non-sentralnya lambda. Ya, P, parameter non-sentralnya lambda. Ya, U-nya. Sedangkan V, variabel random berdistribusi Chi-square sentral. Jadi ini Chi-square non-sentral dibagi Chi-square sentral. Beda kan? Kalau tadi kan Chi-square sentral dibagi Chi-square sentral, itu namanya F sentral. Kalau Chi-square non-sentral dibagi Chi-square sentral, itu lambangnya F non-sentral. Ini ada lambda. Ya, munculnya lambda itu dari U ini tadi. Chi-square non-sentral P, lambda. Ya, kan mirip ya. Nah, untuk membedakan, tadi saya beri nama W, sekarang saya beri nama set. Set ini berdistribusi F non-sentral, derajat bebas pembilang P, penyebut Q, parameter non-sentralnya lambda. Nah, itu ya. Nah, min dari set ini adalah ini. Ini tidak kita buktikan. Ini langsung dari
menurut Ranser ini ya, dia tidak menguraikan juga, langsung ini ekspektasinya Z adalah ini. Nah, nanti bisa dibuktikan ya, kalau menelusuri dari catatan setiap textbook itu merujuk pada textbook sebelumnya, mesti begitu. Ya, ekspektasi Z ini lebih besar dari ekspektasi W. Coba kita lihat, ekspektasi Z tadi kan cuma Q dibagi Q-2. Nah, kalau ekspektasi W ya, Q dibagi Q-2. Sedangkan ekspektasinya Z, Q dibagi Q-2 kali ini. Nah, ini jelas nilainya lebih dari Q per Q-2. Nah, jadi ya, nilai min dari distribusi F non sentral selalu lebih besar min dari distribusi F sentral. Nah, ini menunjukkan kelebihannya. Ini kalau dikalikan kan Q min per Q-2 plus Q per Q-2 kali ini. Nah, plusnya ini kan bilangan positif, makanya lebih besar ekspektasi Z dibanding ekspektasi W. Ya. Jika statistik F digunakan untuk menguji hipotesis H0, maka dikatakan distribusinya sentral jika H0-nya benar. Nah, H0 benar itu artinya apa? Lambdanya 0. Dan non sentral jika H0-nya salah, berarti lambdanya tidak 0. Kalau H0 salah berarti H1 yang benar. H1 kan lambdanya tidak 0. Nah, ini penjelasannya kalau dihubungkan dengan hipotesis. Ya. Nah, ini kalau ini adanya di program SAS ini ya. Adanya di SAS. Di software-software lain, Minitab, SPSS nggak ada ini. Di SAS ini adanya. Ya, ya kan kalau Anda belajar SAS bisa dipelajari lebih lanjut ya. Nah, ini untuk menentukan titik kritisnya F alpha ya, atau titik persentase atas alpha dari distribusi F sentral, kuasa ujinya adalah ini yang didefinisikan probabilitas Z lebih dari. Nah, ini seperti p-value itu loh. Seperti p-value. Kalau kita ingin menguji dengan menggunakan tingkat signifikansi alpha, maka tolak A0 jika p-value-nya ini. Ya, probabilitas Z lebih dari atau sama dengan F alpha. Ini titik kritisnya kan. Nah, titik kritisnya F alpha. Kalau nilai peluang Z lebih dari F alpha ini lebih besar dari alpha, maka artinya apa? Kalau ini lebih besar alpha, terima H0. Kalau kurang dari alpha, itu berarti tolak H0. Seperti itu. Ya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Jadi kan F non sentral, yang ini F sentral. Nah, jadi menghitungnya ini itu pakai rumus 1 minus ya. Karena yang dimaksud itu adalah luas yang diarsir ini. Ya. Ya, luas yang diarsir ini ya. 1 dikurangi luas yang diarsir tinggal luas yang putih ini. Nah, ingat ini kan kumulatifnya, kumulatif kurang dari. Ya. Kalau ini tadi kan peluang Z lebih dari F alpha, kan berarti ini. Nah, kalau 1 min peluang F lebih besar F alpha, itu kan sama aja peluang Z kurang dari F alpha. Nah, ini. Peluang Z kurang dari F alpha. Ini kan bisa saya tulis sama dengan 1 min peluang Z kurang dari F alpha. Lah, peluang Z kurang dari F alpha itu dilambangkan seperti ini. Nah, jadi menghitung yang putih ini. Ya. Jadi untuk mendapatkan titik kritis ini loh, kita menggunakan ini. Ya. Jadi di programnya SAS sama menggunakan kumulatif kurang dari. Teorinya akan mengatakan lebih dari kan, harus dibuat kurang dari supaya penghitungannya bisa diperoleh. Ya, itu maksudnya. Sekarang kita masuk ke distribusi T non sentral. Ini didasari dari distribusi T sentral dulu. Di StatPath sudah dibuktikan secara integral bahwa asalnya T itu dari set dibagi akar U per P, di mana set ini berdistribusi normal standar yang saling independen dengan U. U yang berdistribusi G² derajat bebas P. Normal standar, U-nya ini G² sentral. Nah, ini G² sentral. Derajat bebas P dibagi dengan P. Inilah definisi asal dari distribusi T. Ya.
awal semua pembuktikan distribusi T itu sebenarnya dari sini. Cuma di Satman ini dibuktikan pakai integral. Silakan buka di bukunya Hock itu lengkap buktinya. Nanti belajar integral situ ya. Tentunya ya pakai substitusi ya, pakai substitusi. Ini berdistribusi T, derajat bebasnya P. Derajat bebasnya P. Ya, ini yang sudah kita pelajari. Dan ini kita pakai mulai dikenal di statistika 1. Ya, kita sudah mengenal ini, ya kan? Distribusi sampling, masih ingat? Dan bisa pakai ini. Ya, ini diperoleh dari distribusi normal standar dibagi akar dari distribusi chi-square derajat bebas P dibagi dengan P. Nah, kalau dibawa ke T non sentral, maka lambangnya saya ganti dengan set, saya ganti dengan Y. Ya, kalau tadi setnya 0,1, sekarang Y-nya jadi mu,1 loh, ada kemiripan. Jadi apa? Y-nya berdistribusi normal mu,1. Ya. Maka U ini akan berdistribusi chi-square derajat bebas P. Nah, ini yang tetap, jadi U-nya ini tetap chi-square sentral derajat bebas P dibagi P. Yang membedakan ini Y-nya bukan normal standar tapi normal mu,1. Itu aja bedanya. Kalau begitu distribusinya T apa? T non sentral. Derajat bebas P, parameter non sentralnya mu. Ya. Jadi asalnya set diganti dengan Y. Y-nya normal mu,1. Itu aja perbedaannya. Nah, sekarang coba saya kembangkan dari definisi 25 ini. Kalau tadi Y-nya, perhatikan, Y-nya berdistribusi normal mu,1. Ya, Y-nya normal mu,1. Kalau saya buat umum, Y-nya normal mu, sigma kuadrat sekarang. Supaya ini tetap berlaku, maka saya harus membagi dulu Y-nya ini dengan sigma. Nah, perhatikan, ini transformasi variabel random. Ya. Kalau Y berdistribusi normal, 0, sigma kuadrat, berarti normalnya umum kan? Maka Y dibagi sigma, distribusinya menjadi normal mu,1. Mu per sigma, 1. Ya. Kenapa? Coba kita ekspektasi ini. Ekspektasi dari Y per sigma itu kan sama dengan sepersigmanya keluar kali ekspektasi Y. Sepersigmanya keluar, berarti kan, kali ekspektasi Y. Ekspektasi Y-nya kan mu. Kalau begitu ekspektasinya ini jadi mu per sigma. Nah, sekarang kita lihat variansinya. Variansi dari Y per sigma, maka yang keluar nanti sepersigma dikuadratkan. Sepersigma kuadrat, ya kan, dikalikan variansi Y. Variansi Y-nya kan sigma kuadrat. Jadi ketemu sepersigma kuadrat dikali sigma kuadrat jadi 1. Nah, jadi asalnya ini berdistribusi normal, ini tuh. Lihat ini. Ini bentuknya mengadopsi dari ini. Nah, di sini mu, di sini mu per sigma. Kan berarti sama ini. Kalau begitu ini saya bentuk seperti ini. Jadi Y-nya saya ganti dengan Y per sigma. Nah, penyebut tetap. Ini berdistribusi T non sentral. Perhatikan ini. Jadi kalau Anda punya Y berdistribusi normal umum, nah ini nanti dalam praktek yang kita pakai. Ya. Kalau Y berdistribusi normal umum, ya, maka Y dibagi dengan sigma, simpangan bakunya, dibagi akar U per P, di mana U-nya itu distribusinya chi-square, derajat bebas P, maka ini akan berdistribusi T non sentral. Dengan derajat bebasnya P, parameter non sentralnya jadi mu per sigma. Nah, lihat ini. Kalau ini parameter non sentralnya kan mu. Mu itu dari mana? Rata-ratanya Y. Nah, jadi sini ini dari mana? Kan rata-ratanya Y per sigma. Nah, rata-ratanya Y per sigma, yaitu mu per sigma. Itu. Nah, bentuk ini adalah modifikasi dari definisinya 25 ini. Ini definisi asal. Ya. Nanti berubah jadi ini. Nah, ini permainan aljabar aja ya.
Perhatikan polanya, ini bisa dicatat. Y per sigma dibagi akar U per P berdistribusi T non sentral. Ya, perhatikan T non sentral. Derajat bebas P, parameter non sentralnya mu per sigma. Ya. Oke, ngikuti pola ini. Ya, sekarang kita masuk ke distribusi bentuk kuadratik. Ya, ini. Jadi diarahkan menuju ini. Y berdistribusi normal N variat mu, I. Nah, berarti kan mu, I. Mu-nya ini isinya mu1 sampai mu P. Ya, kalau dimensinya adalah P. Kalau dimensinya N, nah, jadi di sini mu-nya berisi mu1 sampai mu N. I-nya matriks identitas ukuran N kali N. Jadi ngikuti dimensi yang ditulis ini. Oke, berarti ini dimensinya N ya, karena ada indeks N. Nah, kalau Y-nya ini saya kurangi mu, distribusinya kan jadi normal N variat 0, I kan. Nah, sehingga Y min mu transpos kali Y min mu berarti distribusinya jadi C square sentral. Derajat bebas N. Ya, ini sudah kita bahas di awal tadi. Kita review kembali. Sekarang kita akan masuk ke bentuk umumnya. Jika Y berdistribusi normal umum, nah sekarang sudah normal umum, ini masih normalnya sangat khusus, sigmanya atau kovariannya Y adalah I. Sekarang kovariannya Y itu sigma, bukan I lagi. Bukan I. Berarti idenya di mana? Kita harus mengubah bentuknya supaya menjadi bentuk seperti ini. Mu, I. Sehingga berlaku ini. Nah, caranya di mana? Nah, kita lihat. Kalau Y berdistribusi normal umum, mu, sigma, maka saya bisa menuliskan bentuk ini. Buktikan ini berdistribusi C square derajat bebas N. Nah, di mana cara memodifikasinya? Ini buktinya. Ini saya tulis lagi. Ya, ini ya. Sigma pangkat min 1 itu artinya inverse dari sigma. Ingat, sigma ini matriks simetri definit positif. Berarti punya matriks square root. Jadi ini kalau saya pecah sama saja inverse dari matriks square root dikali inverse dari matriks square root. Ya, ini bisa dipecahkan. Sudah kita buktikan di aljabar matrik kemarin. Saya mecah ini aja dulu. Yang satu, ini saya namai set. Yang ini saya namai transpose set. Nah, ingat, jadi ini saya tulis dari seperti ini. Ini kalau saya transpose kan berarti ini pindah ke depan di transpose. Ini saya transpose tetap karena simetri. Jadi saya bisa menulis seperti ini kan. Lihat, set transpose set. Setnya berdistribusi, perhatikan. Setnya berdistribusi inverse dari matriks square root kali Y min mu. Gitu. Nah, berarti setnya akan berdistribusi apa? Dari Y min mu kan? Normal 0, I. Normal 0, I. Ya. Kan setnya itu Y dikurangi mu. Y min mu itu kan berdistribusi normal 0, I. Nah, kalau setnya berdistribusi normal 0, I, maka set transpose set berdistribusi C square derajat bebas N. Karena dimensinya adalah N. Itulah buktinya. Berarti ini akan berdistribusi C square sentral kan, derajat bebas N. Kalau begitu, kalau Y berdistribusi normal umum, maka Y dikurangi mu dikalikan inverse-nya sigma, dikali Y min mu berdistribusi C square derajat bebas N. Teori ini yang mendasari kalau Anda belajar apa namanya, ini multivariat, ya, multivariat, nanti ketemu ini. Ini larinya ke C square nanti. Ya, gitu ya. Ini larinya ke C square, derajat bebas N. Itu buktinya. Yang asalnya normal umum dikurangi mu, ya, dikali transpose kali inverse sigma. Ya, ini kan bentuk kuadratik ini. Berdistribusi C square derajat bebas N. Nah, bagaimana kalau nanti ini dimodifikasi lagi, distribusinya menjadi C square non sentral. Yang ini yang akan kita bahas nanti. Nah, ternyata idenya mengambil dari sini. Ya, ini analogi ya. Kita tadi sudah punya ini.
Ya, ini kalau diambil sampel random, Y-nya saya ganti Y tipis, mu-nya saya ganti mu tipis, Y min mu kuadrat dibagi sigma kuadrat. Ini asalnya kuadrat itu dari ini ketemu ini. Sigmanya berubah jadi skalar. Berubah jadi skalar. Ya. Ini kan isinya matrik varian kovarian. Yang dipilih variannya, pangkatkan min 1 kan jadi 1/, sigma kuadrat. Nah, ini kan berdistribusi normal standar. Mu, Y dikurangi mu per sigma itu normal standar. Kalau dikuadratkan, jadi C square derajat bebas 1. Ini yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ya. Jadi distribusi normal standar dikuadratkan itu jadi C square derajat bebas 1. Kalau sebanyak N dijumlah, ya jadi C square derajat bebas N. Ya. Jadi ini berlaku kalau Y-nya berdistribusi normal umum, distandarisasi jadi Y min mu per sigma kan, itu jadi normal standar, dikuadratkan, jadi C square derajat bebas 1. Ini kasus khusus dari ini, ya, kalau ini berupa vektor random, ini berupa variabel random. Nah, sekarang lihat teorema berikut ini. Y berdistribusi normal umum, perhatikan normalnya umum. N variat, mu, sigma. Ya. A matriks simetri, ingat catat ya, A-nya matriks simetri dari suatu konstanta. Di mana A-nya ini punya rank R. Ranknya adalah R. Ya. Dan kita definisikan lambda setengah kali mu transpos A mu. Nah, mu transpos A mu. Maka bentuk kuadratik Y transpos AY berdistribusi C square non sentral dengan derajat bebasnya R, di mana R itu adalah rank dari A. Parameter non sentralnya lambda, lambdanya setengah mu transpos A mu. Lihat, tadi yang kita bahas di awal kan cuma berbunyi Y transpos Y, di mana Y-nya berbentuk mu, I. Nah, sangat khusus kan tadi. Teorema 9 yang membuat umum. I-nya saya ganti sigma, berarti kan mu-nya masih tetap, ya, di mana mu-nya bukan vektor 0 syaratnya. Ya, kalau mu-nya nanti vektor 0, lambdanya jadi 0, jadi C square saja. Nah, berarti yang disorot apa? A ini, dihitung ranknya dulu. Kalau ranknya ini R, oh berarti ini berdistribusi C square derajat bebas R parameter non sentral lambda. Lambda apa? Setengah mu transpos dikalikan A mu. Nah, itu ya. Inilah teorema. Tuh, nah ini akan dipenuhi jika dananya jika apa? Syarat yang harus dipenuhi A dikalikan sigma ini itu harus idempoten. Nah, ini syarat yang harus dipenuhi, idempoten. Kalau enggak idempoten enggak berlaku ini. Nah, jadi apa? Artinya A sigma dikali A sigma harus tetap A sigma. Kalau itu dipenuhi, maka berlakulah teorema ini. Ya, ini bentuk kuadratik. Ini namanya distribusi bentuk kuadratik. Jadi catat, Y transpos AY berdistribusi C square non sentral dengan derajat bebasnya R, parameter non sentral lambda, jika dan hanya jika apa? A dikalikan sigma, sigma itu kovariannya Y, itu harus idempoten. Itu harus jaminan utama ini ya. Pertama idempoten, kedua dihitung ranknya A yaitu R, gitu, maka lambda diperoleh setengah mu transpos A mu. Ya, ini sudah yang paling umum. Ya. Nah ini akibat dari teorema 9 ini. Ya, sekarang coba perhatikan akibat 1 dulu. Y-nya saya pilih khusus, mu-nya saya nolkan. Sigmanya saya ganti I. Nah, ini kembali ke awal ini. Berarti Y berdistribusi apa? Normal, rata-ratanya 0, kovariannya I. Ini artinya variannya Y1 itu 1, varian Y2 1, variannya YN juga 1, dan saling independen. Maka distribusinya ini akan menjadi C square sentral, derajat bebas R.
Jika dan hanya jika A-nya idempoten dengan rank R. Dari mana ini? Dari sini. Coba saya ambil kasus. Kenapa lambdanya hilang? Karena lambda berhubungan dengan mu. Mu-nya sudah disetting 0. No, vektor 0. Kalau ini vektor 0, otomatis lambdanya 0. Hilang kan? Kan tinggal G square derajat bebas R. No. Nah itu ya. Kalau Y berdistribusi 0, I. Jadi ingat ini aja nanti bisa jawab ini. Ini juga, ingat ini. Nah, cuma bedanya apa? Yang akibat kedua ini ya akan saya bagi dengan sigma kuadrat. Nah, ini akan saya bagi dengan sigma kuadrat. Yang bentuknya ini. Nah, diawali dengan ini. Pertama, Y-nya berdistribusi normal khusus lagi. Kenapa khusus? Min-nya mu, sigmanya dipilih khusus, sigma kuadrat I. Nah, ini dulu yang menjadi catatan. Maka bentuk kuadratik ini Y transpos AY per sigma kuadrat akan menghampiri distribusi G square non sentral dengan derajat bebasnya R, di mana R itu rank dari A. Gitu. Parameter non sentralnya tadi kan setengah mu transpos A mu kan. Di sini parameter non sentralnya ikut dibagi sigma kuadrat. Ini tadi kan distribusinya ini. Parameter non sentralnya lambda, di mana lambdanya itu ini. Jadi kalau saya gantikan, ini pindahkan ke situ. Setengah mu transpos A mu kan. Kalau ini saya bagi dengan sigma kuadrat, maka R-nya yang tetap, nah, berarti kan R-nya tetap. Ini yang saya bagi dengan sigma kuadrat. Nah, ini akibat 2. Ya, jadi dalam pemakaian tergantung pakai yang mana. Kalau sigmanya didesain khusus begini, maka lebih baik pakai akibat 2. Kalau sigmanya didesain umum, ya berarti umum. Harus cek dulu ini. Gitu ya. Nah, coba sekarang lihat. A kali sigma. Perhatikan. A kali sigma. Sigmanya itu ini. Kan berarti A dikalikan ini, kan sama aja sigma kuadrat kali A. Ya. Nah, cek aja kalau sigma kuadrat itu idempoten, gitu, idempoten dipenuhi, maka distribusinya ini akan G square derajat bebas R parameter non sentralnya ini. Ya. Jika dan hanya jika A-nya harus idempoten kan, dengan ranknya R tadi. Ya, saya kira itu syaratnya A-nya idempoten dulu. Nah, sekarang kita mulai masuk contoh untuk ilustrasi akibat 2 teorema 9 tadi. Masih ingat ini yang kita bahas ketika ini menguji selang kepercayaan atau menghitung selang kepercayaan untuk variansi. Kan kita pakai teorema ini. Pakai teorema ini. Ini di StatMat juga ada, ini ada buktinya ini. Cuma kalau kita buktikan menggunakan model linear jauh lebih cepat dan lebih mudah. Ya, ini enggak salah, ini di bukunya apa itu, lupa saya itu. Mott dan Grebil atau apa itu ya. N-1 kali S kuadrat dibagi sigma kuadrat ini berdistribusi G square derajat bebas N-1. Nah, coba cari di StatMat ya. Buktinya, bandingkan dengan cara yang kita pakai di sini tadi ya. Pertama, saya ubah dulu. S kuadrat itu rumusnya 1/N-1 kali sigma YI min Y bar kuadrat. Berarti kalau saya ganti S kuadratnya dengan 1/N-1 sigma YI min Y bar kuadrat, tinggal ini kan. Nah, tinggal ini. Di mana Y-nya itu berisi Y1 sampai YN yang saling independen. Nah, ini bentuk kuadratiknya kita sudah tahu. Sigma YI min Y bar kuadrat di catatan minggu kemarin. Ini kalau nggak salah transpos Y kali I min 1/N JY. Yang ini. Kemarin sudah kita uraikan. Transpos Y kali I min 1/N J, J-nya J matrik, kalikan Y.
dibagi sigma kuadrat. Berarti bentuk ini tidak lain bentuk kuadratik. Ya, di mana Y-nya ini berdistribusi normal, ya toh? Lihat ini. Ya, lihat ini. Min-nya sama. Jadi ekspektasinya Y1 mu, ekspektasinya Y2 mu, ekspektasinya Yn mu. Ya, tapi variansinya Y1, Y2 sampai Yn itu adalah 1. Oh, sigma kuadrat. Variansinya Y1 itu sigma kuadrat, variansi Y2 sigma kuadrat, variansinya Yn juga sigma kuadrat. Dan saling independen kan? Nah, maka kita bisa tuliskan Y berdistribusi normal, N variat, mu tipis kali J plus sigma kuadrat I. Nah, ini sifat yang harus dipegang dulu. Ini kita bisa menggunakan akibat 2 teorema 9 tadi. Nah, dipilih khusus kan? Ini. Y-nya ini. Nah, berarti bentuk ini tadi bisa saya tuliskan menjadi begini. Yang saya ambil ini. Ya, per sigma kuadratnya enggak saya lihat dulu. Ya. Sekarang kita lihat, ini matrik A. Idempoten apa enggak ini? Idempoten. Silakan buktikan di kertas bahwa ini idempoten. I min seper NJ kali I min seper NJ, nanti nilainya tetap I min seper NJ. Perlu bukti. Ya. Menurut teorema 113D, kalau dia matrik idempoten, ya, maka rank dari matrik idempoten itu sama dengan trace-nya. Ya, sama dengan trace-nya. Trace-nya I itu adalah N, trace dari seper NJ itu sama dengan seper N kalikan trace-nya J. Trace-nya J itu N. Seper N kali N itu 1, jadi N min 1. Ya, ingat ya, jadi rank dari A ketemu N min 1. Dengan menggunakan teorema 9 tadi, maka ini kan bentuk kuadratik. Ini akan berdistribusi apa? Berdistribusi C square non sentral. Gitu, dengan derajat bebasnya N-1, parameter non sentralnya lambda. Ya, sekarang kita buktikan lambdanya nanti 0 apa enggak. Nah, ini ya, lambdanya ini 0 apa enggak ini. Lambdanya kita buktikan di sini. Kan menurut teori akibat 2 tadi kan setengah mu transpos A mu per sigma kuadrat. Ya, ini per sigma kuadratnya saya taruh depan aja. Mu-nya mu kali J. Kalau ditranspos kan jadi mu kali transpos J. A-nya diganti I min seper NJ, mu-nya mu J. Ya, ini tinggal mu dikali mu kuadrat, taruh depan. J transpos kali I kali J itu jadi ini. Adalah nilainya N ini. Ya, tinggal J transpos min seper NJ kalikan J. Itu jadi ini. Min seper N keluar. J transpos, J besar J. J besarnya saya ganti J kali J transpos. J transpos kali J itu N, J transpos kali J juga N, jadi ketemu N kuadrat. Dikali per N jadi N kan, N kurangi N 0. Karena lambdanya 0, berarti yang tersisa jadi C square derajat bebas N-1, 0. Lambdanya 0 hilang. Itu buktinya. Nah, dengan akibat 2 ini tadi. Nah, dengan akibat 2. Jadi tadi kan ini kan sigma YI min Y bar kuadrat per sigma kuadrat kan bentuknya. Nah, ini kan berdistribusi ini. Nah, C square, R itu adalah rank-nya tadi. Rank dari I min seper NJ, tidak lain N min 1. Ya, tidak lain N min 1. Sedangkan ininya tadi 0. Nah, lambdanya 0. Nah, itu buktinya. Ya. Oke, saya kira sampai sini ya. Ini untuk kelanjutannya masih ada beberapa poin ya. Ini bisa saya lanjut di pertemuan berikutnya ya. Sampai sini. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.